Yayasan Konsumen Muslim Indonesia menuntut pemerintah untuk menyediakan vaksin booster halal. Pasalnya pada pelaksanaan vaksin booster bulan Januari ini, vaksin yang diberikan kepada masyarakat tidak ada yang menggunakan vaksin halal. Pelaksanaan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster mulai digelar serentak 12 Januari lalu. Bahkan, Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin booster bagi masyarakat. Pemerintah menyediakan 130 juta dosis vaksin booster untuk meningkatkan antibodi individu, terutama pada kelompok masyarakat rentan seperti lansia. Namun, dari 5 platform vaksin booster, hanya Zivivac dan Sinovac yang mengantongi sertifikat halal MUI. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) Ahmad Himawan menyatakan pemberian vaksin harus memperhatikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun sayangnya dalam surat edaran Kementerian Kesehatan tentang vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan, regimen dosis booster yang diberikan pada bulan Januari 2022 hanya menyediakan vaksin AstraZeneca dan Pfizer yang tidak halal. Kami Yayasan Konsumen Muslim Indonesia atau YKMI setelah mempelajari surat edaran Kemenkes tentang vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster, hal tersebut kami melihat ada pemaksaan kepada umat Islam khususnya untuk mengkonsumsi vaksin yang tidak halal. Maka hal ini kita berjuang untuk melakukan perlawanan secara konstitusi agar pihak eksekutif khususnya Kemenkes mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan menyediakan vaksin halal bagi umat Islam Indonesia. Demikian. Juru bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia menyatakan produksi vaksin halal memiliki keterbatasan untuk menyuplai kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia sebesar 486 juta dosis. Berdasarkan kajian ilmiah, ketersediaan berbagai jenis platform vaksin juga akan meningkatkan kekebalan kelompok secara lebih baik. Kita kedepankan soal halal karena kita adalah penduduk muslim yang terbesar ya. Tapi kalau mungkin kita harus ingat bahwa kita pertama harus memikirkan juga bahwa mengatasi pandemi ini adalah suatu yang urgent ya, sesuatu yang harus darurat ya. Kalau darurat karena ini mengancam banyak jiwa, kalau kita tidak lakukan secepat mungkin perlindungan tentunya ini akan menimpa banyak orang dan kematian akan semakin besar. Selain halal dan berkualitas, diharapkan kedepannya Indonesia mampu memproduksi vaksinnya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, aturan karantina di Indonesia kembali berubah. 14 negara yang sebelumnya dilarang masuk ke Indonesia karena COVID-19 varian Omicron kini telah dicabut. Salah satu alasan pencabutan pelarangan masuk warga dari 14 negara adalah agar perkembangan dan pemulihan ekonomi nasional bisa dipertahankan. Selain itu, aturan karantina juga diubah. Kini warga negara asing dan WNI yang masuk ke Indonesia hanya dikarantina selama 7 hari. Aturan tes PCR juga tetap diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 transmisi internasional.